sayyidina al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala wa bil akhbari 'anil kutubis salifati anna Allah ta'ala awha ila ba'di anbiya'ihi alaihimussalam. Masih berbicara mengenai keutamaan orang-orang fakir, masih fakir. Wabil akhbari, dan pada berita-berita, akhbar jamak khabarun, khabarun akhbar, pada berita-berita anil kutubis salifati, dari kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab kuno, jadi sebelum Al-Quran. Annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi, mewahyukan, memberikan wahyu kepada sebagian para nabinya alaihimussalam, atas mereka salam sejahtera. Ihzar, ihzar itu bil amal, hadara yahzaru ihzar. Ihzar an amkutaka fatasquta min aini fa asubba alaika dunya sobba. Waspadalah, Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya. Firman Allah, ihzar, waspadalah kau, an amkutaka, bahwa saya marah kepadamu. Batas kuto, maka jatuhlah kamu min aini, dari pandanganku. Artinya nggak dipandang lagi. Kalau Allah marah, nah, maka Allah tidak memandang kepada orang yang dia marahi. Gitu. Maka itu ihzar, waspadalah, an amkutaka, bahwa aku marah kepadamu. Batas kuto aini, maka jatuhlah pandanganku. Artinya gak pandang lagi, dibiarin aja. Wa asubba alaika dunya sobba, maka aku akan timpakan atasmu dunia, bebankan atasmu dunia, sobba, dengan sebenar-benar pembebanan. Gitu. Pikirannya hanya dunia aja. Kalau apa? Allah marah kepada seseorang, maka orang itu selalu pikirannya dunia, nggak ingat akhirat. Gitu. Kemudian walaqad kanat Aisyatu, dan sungguh dahulu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tufarriqu mi'ata alfi dirhamin, dia itu membagi-bagi 100.000 dirham fi yaumin wahidin, dalam satu hari. Duitnya itu dibagi-bagi itu kepada orang-orang, hanya satu hari saja. 100.000 dirham, katakanlah 1 miliar. 1 miliar habis sehari. Buat apa? Buat bagi-bagi orang. Yuwajihuha, yang diberikannya ilaiha, kepada Aisyah, Muawiyah, oleh Muawiyah, wa ibnu Amirin, dan ibnu Amir, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Jadi Sayyidah Aisyah dikasih duit 100.000 dirham. Duitnya itu bukan apa? Bukan dikekepin, tapi apa? Langsung bagiin semuanya habis satu hari. Kalau kita dikekepin, kalau orang Betawi bilang kekep, ya apa itu dikekepin? Dikeremin. Nah, mukanya pada hubungan. 100.000 dirham, katakanlah itu 1 miliar, satu hari habis. Kalau kita 1 miliar berapa hari habis? Kalau Aisyah, Sayyidah Aisyah 1 miliar satu hari habis. Bukan buat dia, tapi apa? Buat dibagi-bagiin. Mungkin ada sekampung tuh dikasih. Kemudian wa inna dir'aha
lamarquun, dan bahwa padahal apa, bajunya itu compang-camping, marku, tambelan. Sungguh bajunya tambelan. Sayyidah Aisyah bajunya marku, banyak tambelannya, jahitannya. Gitu, bukan karena model, bukan, emang banyak jahitannya. Gitu, ditambal-tambal. Kalau sekarang apa? Tambelan itu model. Berarti zaman dulu itu dia. Dulu sebenarnya masih hidup zaman dulu. Wa taqulu lahal jariyatu, maka pembantunya itu berkata kepada Aisyah, lawis tawaiti, nah, bacanya lawis tawaiti anti, lawis tawaiti la, lawis tawaiti laki bidirhamin lahman tuktirina alaihi. Coba lawis tawaiti, coba engkau berikan laki untukmu bidirhamin, 1 dirham, lahman, daging, beliin deh tuh daging 1 dirham. Untuk apa? Tuktirina alaihi, buat buka puasa kamu. Gitu. Wa kanat shaimatan, memang Aisyah pada waktu itu dalam keadaan puasa. Untuk dirinya dia apa? Dia nggak tahu. Gitu. Dia tahunya apa? Untuk orang aja. Namanya al-izah. Tidak membutuhkan untuk dirinya, tapi dia memberikan kebutuhan orang lain. Itu Sayyidah Aisyah. Faqalat, kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, lau zakartini, zakarti, kalau kamu ingatkan ni aku yang tadi, la fa'altu, pasti saya lakukan. Iya, beli apa? 1 dirham aja buat daging, beli daging untuk buka puasa. Tuh. Dia nggak ingat untuk dirinya, padahal dia puasa, nanti buka puasa pakai apa? Gitu. Kalau kita buka puasa makan apa nih? Gitu. Kalau pejabat puasa makan siapa nih? Oh gitu. Tuh, Aisyah tidak mementingkan dirinya, padahal buka puasa itu wajib kan, buat makan, tapi dia nggak perlukan untuk dirinya, nggak ingat, bukan nggak perlu, nggak ingat untuk dirinya bahwa dia puasa butuh makan. Gitu. Makanya coba makan daging cukup 1 dirham, padahal dia dapat duit 100.000 dirham. Berapa persen tuh yang dia Pak digunain? 0,00% itu. Iya, itu 100.000. Ya, kalau kita potek dulu, baru bagi-bagi orang. Nah itu apa? Amanat orang, coba kasih orang, potek dulu sedikit. Memang tukang potek. Betrik. Gitu. Wa kana qad awsaha Rasulullah SAW, dan adalah dulu Rasulullah telah mewasiatkan kepadanya, berpesan kepada Aisyah. Wa qala, dan sabdanya itu apa? In aradti, nah, bacanya aradti, jika kamu ingin al-luhuqa bi, menemaniku, nyusul untuk menemaniku, fa'alaiki bi'aisyil fuqara, maka kamu haruslah hidup kepada orang-orang fakir, bersama orang-orang fakir. Kalau kita takut ketularan fakir ya. Jangan main sama orang miskin, nanti apa? Ketularan miskin. Tapi Rasulullah memerintahkan. Jadi sekarang udah terbulak balik. Gitu. Kata Rasulullah, in aradtil luhuqa, jika kamu ingin nyusul kepadaku, bi fa'alaiki bi'aisyil fuqara, maka wajib atasmu hidup bersama orang-orang fakir. Kemudian diperingatin lagi, wa iyyaki
wa mujalasatal aghniya. Hati-hati kamu berteman kepada orang-orang kaya. Ini bukan kata aneh nih, kata kita. Kemudian wala tanza'i dir'aki hatta tarqa'i. Jangan kamu copotin bajumu sampai tuh baju apa? Kamu tambel. Nanti kalau udah sobek, boleh dicopot, baru ditambel. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Kalau istri Jokowi gimana? Wah. Bang Limbun. Iya. Ya Joko sono. Kemudian wajah rajulun ila Ibrahim ibna Adham, ila Ibrahim ibna Adham bi asrati alafi dirhamin. Nah, telah datang seseorang kepada Ibrahim bin Adham dengan membawa 10.000 dirham. Nah, mau ngasih apa ke Ibrahim bin Adham. Fa'aba alaihi ayyaqbalaha. Tapi Ibrahim bin Adham enggak untuk menerimanya, enggak mau. Dikasih 10.000 dirham. Mungkin kalau sekarang apa? 100 juta kali. Kalau coba apa? Kasih yang pasti mau. Saya kepada Ibrahim bin Adham. Ya kalau Anda dikasih 100 juta, Anda terima, kemudian Anda bagi-bagi. Pertama, daun dulu, kemudian gitu. Tapi Ibrahim bin Adham dikasih 10.000 dirham, nggak mau untuk menerimanya. Wa'alaha alaihi rajulu. Maka apa? Laki-laki itu kecewa, nggak diterima. Gitu. Ini kalau kita dikasih, kita terima supaya memberikan tidak kecewa. Nah, itu makam kita. Ini makamnya Ibrahim bin Adham lain. Dia punya alasan tersendiri. Gitu. Maka lahu Ibrahim, pas dilihat kecewa, maka Ibrahim bin Adham berkata kepadanya, aturidu an amhuwa ismi min diwanil fuqara'i bi asrati alafi dirhamin. Apakah kamu ingin bahwa saya menghapus nama saya dari dewan orang-orang fakir dengan 10.000 dirham? Ente mau, emang ente mau apa? Saya hapus dengan apa? Di dewan orang-orang fakir dengan 1.000 dirham. Kemudian dilanjutkan oleh Ibrahim bin Adham, la af'alu zalika abada. Saya tidak akan melakukan yang demikian itu selamanya. Saya nggak mau hapus nama saya di dewan orang-orang fakir. Ya. Itu Ibrahim bin Adham. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang nggak mau hapus di dewan perwakilan rakyat, dewan RT dia nggak mau dihapus. Nah, itu. Kemudian waqala Rasulullah SAW, tuba liman hudiya ilal Islam. Sungguh beruntung bagi orangnya diberi hidayah kepada Islam. Tapi wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi. Dan orang itu hidupnya kafafan, menahan diri dari minta-minta. Gitu. Wa qana'a, dan sederhana. Hidupnya sederhana. Walaupun dalam keadaan sulit dia tidak mau minta-minta. Kalau dia bekerja, dia maunya kerja baru dapat fulus. Gitu. Kalau kita enggak, belum kerja udah minta fulus. Iya, kafafan. Orang-orang yang hidupnya kafafan, tidak minta-minta,
dan qanaah, itulah beruntung. Tuba itu sabda Nabi. Kemudian waqala Rasulullah SAW, ya ma'syaral fuqara'i, wahai ma'syaral fuqara, orang-orang fakir, u'tullaha ridha min qulubikum tazfaru bisawabi fakrikum. U'tullaha, berilah kepada Allah ridha min qulubikum, dari lubuk hatimu. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar dari hati. Tazfaru bisawabi fakrikum, maka kamu akan beruntung hidupmu dengan pahala kefakiranmu. Wa illa, kalau tidak memberikan ridha kepada Allah dari hatimu, maka nggak ada pahalanya apa-apa. Gitu. Nah, kemudian dijelaskan fal awwalu al qani. Yang pertama itu qani, cukup sederhana. Nah, al qani itu apa? Wa hadzal ridha, dan ini yang disebut ridha kepada Allah, dan Allah pun ridha. Yakadu yusri wa hadza, hampir saja ya dirasakan ini pak pemahaman annal hariso la sawabalahu ala faqrihi, bahwa keinginan mendapatkan pahala itu tidak ada pahala baginya atas kefakirannya. Kalau dia fakir karena pahala, maka apa? Itu bukan termasuk ridho. Dia fakir karena ridho, karena qanaah, bukan qanaah. Kalau dia ridho, maka ada pahalanya. Kalau dia keinginannya hanya pahala kefakiran, maka itu tidak disebut ridho. Nah, walakin al-ma'lumatul waridatu fi fadlil fakri tadulu ala anna lahu sawaban. Dan akan tapi ya sudah diketahui hadis-hadis mengenai keutamaan kefakiran itu menunjukin atas bahwa orang yang fakir, kefakiran itu pasti ada pahalanya. Kama sayati tahqiquhu, sebagaimana akan datang penjelasannya secara realistis gitu. Bahwa kefakiran kalau dia redha, maka dia mendapatkan pahala. Tapi kalau kefakiran tujuannya untuk mendapatkan pahala, namanya bukan redha, maka tidak mendapat pahala. Wala'allal murada bi'adami ridha wal karahatu li fi'lillahi bi habsil dunya anhu. Mungkin wala'alla itu mungkin, kemungkinan al murada. La'alla ini sama juga inna annaka anna laita la'alla tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al murada isimnya, makanya bacanya la'alla murada, mungkin yang dimaksud bi'adami ridha, karena tidak redha. Itu yang disebut huwal karahatu li fi'lillahi. Itulah namanya benci terhadap perbuatan Allah. Bi habsid dunya anhu, dengan apa? Ditahannya dunia dari orang itu. Nggak dikasih dunia dia benci, tapi apa? Pengen dapat, biarin deh, yang penting dapat pahala. Padahal dia apa? Nggak suka. Maka itu disebut tidak redha dia. Makanya warubba raghibin fil mali la yahduru bi qalbihi inkarun Allah Ta'ala. Seringkali rubba itu termasuk huruf jar. Min ilaan ala bi rubba. Rubba itu artinya bisa sering atau banyak, bisa juga sedikit. Ya, dilihat dari realitas suatu konteks bahasanya. Rubba raghibin, seringkali orang yang senang fil mal, mengenai harta, la yahduru bi qalbihi,
yang tidak khawatir dengan hatinya, inkarun 'ala Allah Ta'ala, mengingkari atas Allah Ta'ala. Orang kaya kebanyakan mengingkari nikmat Allah, gitu. Gitu. Itu umumnya, kelihatannya juga tak mengingkari, tapi padahal hatinya tetap mengingkari. Kan duit ini ada yang cari capek, masa bayar dekat, nah, gitu. Masa saya kasih ini habis dong. Ketika ditahan sedikit, mulai bilang ya Allah lagi jeweran nih. Itu namanya mengingkari terhadap nikmat Allah. Wala karahata bibilihi wa tilkal karahah, dan tidak ada kebencian dalam perbuatan Allah, maka itulah yang namanya benci. Iyallati tahbitu sawabal fakri, maka kebencian itu ialah yang menurunkan atau menghapus pahala kefakiran, gitu. Kalau kita benci aja gara-gara apa? Ditahan hak apa? Rezeki kita kepada Allah, kok begini-gini amat hidup kita ini, itu apa? Pahalanya akan jatuh. Ini pandangan apa ulama-ulama sufi. Karena kita apa, diberikan apa saja kepada Allah kita terima, namanya ridha, gitu. Ya walaupun bagaimana kita manusia kadang-kadang bisa berucap begitu, tapi kalau mengucap jangan kepada orang, kepada Allah, gitu. Karena yang wajib kita mengeluh hanya kepada Allah. Ya Allah gini-gini amat nih, apa, susah banget. Saya udah capek diuji dengan kemiskinan, uji dia apa? Kekayaan. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.